Salam jumpa, sahabat Petra. Kita bersama kembali dalam Embun Pagi bersama dengan saya Pendeta Hadian dari GKI Ngupasan, Yogyakarta. Mari kita bersama berdoa, mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan, dan kita berdoa untuk boleh kembali merenungkan dan membaca firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur akan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami ingin mengawali hari ini dengan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menolong kami untuk terus bertumbuh, terus mengalami pertolongan Tuhan yang selalu meneguhkan iman dan pengharapan kami. Allah Roh Kudus memimpin kami di dalam setiap pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari sahabat Petra, kita membaca Alkitab kita dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan setiap hari. Sahabat Petra, tema kita di dalam Embun Pagi hari ini adalah tenang di tengah badai. Cerita tentang Matius 8 ayat 23 sampai 27 bukanlah cerita yang baru bagi kita. Kita tahu cerita ini sejak sekolah minggu. Cerita tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Kita diajak untuk belajar melalui narasi ini. Sahabat Petra, saya ingin memulai dengan sebuah ilustrasi. Para pilot pesawat terbang biasanya menghabiskan ratusan jam di dalam flight simulator, simulator penerbangan. Di dalam ruangan simulasi yang aman itu, mereka belajar menghadapi mesin mati, cuaca buruk, dan turbulensi. Mereka bisa lulus dengan nilai sempurna di dalam ruangan simulator itu. Namun ujian sesungguhnya dari seorang pilot bukanlah di dalam flight simulator, bukanlah di dalam simulator penerbangan, melainkan saat mereka menerbangkan pesawat asli dan tiba-tiba masuk ke dalam badai petir yang nyata. Pesan ilustrasi ini menggambarkan bahwa para murid juga sering mendengar khotbah Tuhan Yesus.
Khotbah di bukit di pasal-pasal sebelumnya, pasal 5 sampai pasal 7. Mereka lulus kelas teori. Namun perahu di tengah danau malam itu adalah ujian praktik mereka. Tuhan tidur di tengah badai bukan untuk menenggelamkan kita, melainkan untuk menguji sejauh mana iman para murid berfungsi dalam realitas kehidupan. Mari kita lihat apa yang ada di dalam teks Injil Matius pasal 8, sehingga kita bisa belajar bagaimana Tuhan Yesus menenangkan badai dan menenangkan hati para murid di tengah badai. Ada dua hal penting di sana. Yang pertama tentunya mereka mengenal Tuhan Yesus yang menenangkan badai di danau itu. Tetapi hal yang tidak kalah pentingnya, bahkan jauh lebih penting adalah Tuhan Yesus menenangkan hati para murid. Ada 4 hal yang menarik di dalam perikop kita. Ada 4 hal yang bisa kita pelajari, kita baca dalam perikop Injil Matius 8 ayat 23 sampai 27. Yang pertama, kita perhatikan ayat 23, kita melihat sebuah catatan Alkitab bahwa para murid itu naik ke dalam perahu bersama dengan Yesus, dan murid-murid itu pun mengikuti Yesus. Jadi di ayat 23 kita diberikan sebuah gambaran awal yang penting. Mereka melihat Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Jadi perjalanan mereka saat itu adalah perjalanan mengikut Yesus. Kita belajar. Mengikut Yesus ternyata tetaplah membawa mereka ke dalam masalah yang harus mereka hadapi. Mengikut Yesus bukan berarti bebas dari masalah. Seperti para murid mengikut Yesus, masalah yang mereka hadapi juga tidak ringan. Badai ini terjadi di dalam perjalanan para murid mengikut Yesus. Seringkali kita berpikir jika kita mengalami masalah, itu seringkali kita berpikir kita sedang dihukum oleh Tuhan, atau kita ini salah jalan sehingga kita ini menghadapi masalah. Kisah ini membuktikan bahwa kita bisa berada di tengah badai justru karena kita sedang berada di dalam perjalanan mengikut Yesus. Itu hal pertama yang menarik. Hal kedua yang menarik adalah misteri diamnya Tuhan. Misteri diamnya Tuhan di ayat 24. Ketika badai itu mengamuk, ombak besar, air masuk ke dalam perahu para murid, Yesus tidur di tengah amukan ombak. Di dalam hidup kita, dalam tanda petik, Tuhan Yesus juga seringkali rasanya seperti Tuhan Yesus itu tidur, seolah-olah tidak ada pertolongan, seolah-olah Tuhan tertidur. Adalah gambaran saat-saat di mana Tuhan terasa diam buat kita, tidak menjawab doa dengan cepat, tidak segera menolong kita, seolah-olah tidak peduli. Dan itulah yang terjadi dengan para murid, sehingga mereka berseru, Tuhan tolonglah, kita binasa. Di ayat 25. Kita belajar dari bagian ini, dari apa yang terjadi dengan para murid. Diamnya Tuhan, dalam tanda petik Tuhan yang tidur tadi, diamnya Tuhan bukan tanda ketidakpedulian, melainkan undangan bagi kita untuk menumbuhkan iman yang tidak bergantung pada pertolongan-pertolongan instan. Ada seorang teolog mengatakan begini. Dia mengatakan bahwa kalau Tuhan tidak segera menolong kamu
karena Tuhan tahu kamu masih dapat menanggungnya. Ada sebuah ungkapan seorang teolog tentang pertolongan Tuhan yang tidak segera datang di dalam kehidupan manusia yang punya persoalan. Kadang pertolongan Tuhan itu datangnya itu sepertinya terlambat. Seorang teolog mengatakan bahwa kalau Tuhan tidak segera menolong kita, itu bukan berarti Tuhan lupa atau Tuhan tidak peduli. Kalau Tuhan tidak segera menolong kita, karena Tuhan tahu kita masih dapat menanggungnya sendiri. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hal kedua yang kita temukan di dalam teks ketika Tuhan Yesus tidur, Tuhan Yesus seolah-olah tidak segera menolong para murid yang panik saat itu oleh ombak yang besar. Tuhan Yesus yang tidur mau menggambarkan bahwa para murid masih mampu untuk menghadapinya apa yang mereka alami. Kita perlu belajar untuk tetap melihat Tuhan dengan pertolongannya, dan kalau Tuhan tidak segera menolong kita, karena Tuhan tahu kita masih dapat menanggungnya. Hal yang ketiga yang menarik di dalam peristiwa Tuhan menenangkan badai di danau ini adalah hal ketiga, kita diajak untuk melihat bagian yang menarik. Yang ketiga adalah kendala kita itu dalam kendali Tuhan. Kendala di dalam hidup kita itu tetap di dalam kendali Tuhan. Jadi kalau di dalam hidup kita ini ada kendala, tidak apa-apa. Percayalah Tuhan yang tetap pegang kendali. Kendala itu ada pada kita, tapi kendali ada pada Tuhan. Perhatikan ayat 26, apa yang ditunjukkan di ayat 26, bagaimana mereka ditegur, diingatkan oleh Tuhan bahwa mereka takut. Mengapa kamu takut? Kata takut yang digunakan di sini adalah kata deilos. Kata deilos dalam bahasa Yunani. Kata deilos itu berarti ketakutan yang melumpuhkan atau ketakutan yang menenggelamkan mereka. Para murid lebih fokus pada besarnya ombak yang masuk ke dalam perahu dan menenggelamkan semua harapan dan keyakinan mereka. Mereka lupa hal yang penting bahwa perjalanan mereka saat itu adalah perjalanan mengikut Yesus yang ada bersama mereka. Perjalanan mereka itu perjalanan mengikut Yesus. Mereka lupa bahwa perjalanan itu mengikut Yesus, tetapi mereka menjadi seperti orang yang kehilangan Yesus dalam perjalanan bersama dengan Yesus. Aneh ya? Hal ini unik. Tapi inilah yang seringkali terjadi di dalam hidup kita. Di dalam perjalanan hidup kita mengikut Yesus, bukankah kita juga seringkali kehilangan seperti orang yang kehilangan Yesus? Dalam perjalanan mengikut Yesus, kita menjadi orang yang begitu mudah panik, menjadi orang yang begitu sering tenggelam dengan rasa takut kita, menjadi depresi, menjadi stres. Dalam hidup mengikut Yesus, seperti orang yang kehilangan Yesus. Mengikut Yesus tetapi kehilangan Yesus. Menjadi orang yang depresi, menjadi orang yang panik, menjadi orang yang tenggelam dan terpuruk dalam ketakutan. Maka kata deilos digunakan oleh Tuhan Yesus untuk mengatakan apa yang terjadi dengan para murid. Mengapa kamu takut? Takut dalam ketakutan yang melumpuhkan engkau, dalam ketakutan yang menenggelamkan engkau, seolah-olah engkau tidak punya Tuhan,
seolah-olah engkau tidak punya aku di dalam perjalanan ini. Sahabat Petra, kita belajar. Kendala tidak pernah absen dalam hidup kita mengikut Tuhan. Tetapi Tuhan tetap pegang kendali. Kendala terjadi untuk membawa kita melihat kendali Tuhan. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat, ada di dalam ayat 27, kita melihat setelah mereka melihat Yesus berseru dan dia menenangkan badai di danau itu, lalu danau itu menjadi sangat teduh sekali. Lalu mereka tercengang melihat Tuhan yang menjadikan danau yang penuh ombak tadi menjadi danau yang sangat teduh. Mereka tercengang melihat Tuhan lalu bertanya satu kepada yang lain, orang apakah dia ini? Kita diajak untuk melihat sebuah tujuan dari badai dan kendala yang terjadi dalam hidup kita. Pengenalan kita mesti tumbuh. Inilah poin yang terakhir, pengenalan akan Tuhan itu harus tumbuh. Tujuan akhir dari badai dan kendala ini bukan sekedar membuat danau menjadi teduh, melainkan tujuan yang lebih besar, agar para murid mengenal siapa Yesus secara lebih radikal, mengenal siapa Yesus dengan mengakar kuat. Radik itu mengakar, radikal itu berarti mengakar dengan kuat. Mereka mengenal Yesus sebagai penyembuh. Para murid mengenal Yesus sebagai pengkhotbah. Tetapi melalui badai, mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai penguasa alam. Pencipta alam semesta yang bisa meneduhkan danau yang sebelumnya penuh dengan ombak yang menakutkan. Ketenangan dalam hidup beriman, sahabat Petra, bukan karena absennya badai masalah hidup. Tetapi ketenangan dalam hidup beriman adalah bersama siapa kita lewati badai hidup ini. Damai, ketenangan di tengah badai itu bukan berarti badai itu disingkirkan. Tetapi bagaimana kita menjalani, melewati badai itu bersama dengan siapa. Saya ingin menutup dengan sebuah cerita, sahabat Petra. Ada seorang ayah bijak menguji 3 anaknya untuk menggambarkan damai dalam hidup ini. Sebelum salah seorang dari 3 anak itu menerima warisan usaha ayahnya. Ayahnya ingin menemukan seorang anak yang bisa berjuang untuk meneruskan perusahaannya itu. Maka sang ayah memberi sebuah ujian kepada 3 anaknya laki-laki untuk mendefinisikan, untuk menggambarkan tentang damai. Anak pertama melukis suasana kampung nelayan di mana ada banyak nelayan pulang melaut dengan hasil ikan berlimpah-limpah. Anak pertama berkata kepada ayahnya, inilah damai. Damai itu berlimpah hasil meruah dari para nelayan pulang melaut. Anak kedua tidak kalah bagusnya lukisannya, saudara. Anak kedua melukis suasana persawahan yang mengalami panen raya dengan padi menguning dan pesta panen di sebuah kampung. Anak kedua mengatakan, inilah damai. Anak ketiga, nampaknya anak yang ketiga ini, sahabat Petra,
Anak ketiga ini tidak pintar melukis nampaknya. Anak ketiga melukis kanvas dengan warna hitam hampir di seluruh bagian kanvas. Di tepi kanvas disisakan warna putih bulat tidak beraturan. Di tengah bulatan putih tidak beraturan itu, dia gambar bayangan burung dengan warna hitam lagi. Lalu dia menceritakan lukisan itu kepada ayahnya. Lukisan ini mau menceritakan damai. Menceritakan tentang seekor burung yang berlindung di celah batu saat badai gelap datang. Akhirnya sang ayah memilih anaknya yang ketiga untuk melanjutkan usahanya. Karena sang anak nomor 3 menceritakan tentang damai. Itu bukan dalam arti tanpa badai. Damai itu tetap harus ada sekalipun badai gelap datang menghampiri kehidupan kita. Tenang di tengah badai, karena kita punya Tuhan yang mengasihi kita, yang tahu kapan harus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati saudara, sahabat Petra. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur akan firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa di dalam hidup kami punya banyak kendala. Kami punya banyak persoalan yang menjadi kendala kehidupan kami. Tetapi hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan tetaplah pegang kendali. Terima kasih Tuhan. Apa yang menjadi pengalaman para murid ketika bersama dengan Tuhan. Apa yang menjadi pengalaman para murid ketika mengikut Tuhan. Masalah juga tetap ada. Demikian juga dengan hidup kami hari ini mengikut Tuhan. Kami juga tetap punya masalah, punya persoalan yang kami hadapi. Tetapi kami perlu sadar, kami mengikut Tuhan, maka ada Tuhan yang bersama dengan kami. Tuhan berkatilah kami di dalam perjalanan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati semua sahabat Petra di dalam berkarya sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang kami ikuti, Tuhan yang kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang terus juga boleh kami andalkan di dalam perjalanan kami dengan segala badai pergumulan yang ada. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur menaruhkan kehidupan kami semua. Amin. Demikian sahabat Petra, selamat berkarya, selamat memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. Dan ingatlah, perjalanan kita mengikut Tuhan adalah perjalanan yang tetap diiring oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, dan dipedulikan oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.